Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, Oki입니다. Kali ini aku bakalan bahas drama Business Proposal. Kalian tahu nggak alasan aku buat nonton Business Proposal itu apa? Ya, jadi bukan karena pemeran utamanya, bukan karena si yang cowok pemeran utamanya, bukan karena si Sejong, tapi karena Kim Min Gyu. Jadi aku nonton karena Kim Min Gyu. Jadi buat kalian yang nonton Snowdrop, nah dia kan main di situ ya. Nah aku tuh barusan tahu dia itu di drama Snowdrop yang kayak garang gitu. Ternyata dia udah sering main drama dan dramanya itu yang imut-imut gitu. Maksudnya dia jadi kayak flower boy dan di sini dia juga kayak gitu kan. Dan ganteng banget. Jadi makanya aku tertarik untuk nonton si Business Proposal. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakalan masuk ke pembahasannya ya. 오해 살 뻔하셨잖아. 이 광고 말이 돼? Nah, jadi ini ada di episode 1, jadi tenang aja, kalian gak bakalan ke spoiler. Di sini dia ngomong, 이 광고 말이 돼? 이 광고 말이 돼? Gitu ya. Apakah iklan ini masuk akal gitu. Jadi dia tuh ngomentari si iklan yang ada di bandara. Kok ini iklannya itu nggak jelas banget gitu. Kayak selebritinya itu nggak terkenal, terus produknya nggak jelas juga yang di iklan itu apa gitu ya. Makanya dia bilang, "Ikwanko mari tuh." Nah, sekarang kita breakdown, ini super simple banget. Jadi i itu artinya ini ya. Jadi kalian tahu ada iko, kuko, jogo ya. Jadi i itu artinya ini. Kwanggo itu adalah iklan. Jadi kalau misal kalian sering lihat di Instagram artis gitu ya, artis K-pop maksud aku. Nah, itu biasanya mereka kasih hashtag 광고 gitu. Jadi mereka kalau ngiklan sesuatu pasti ada hashtag 광고nya. Ya sebagian besar ada kayak gitu sih mereka nulisnya. Nah, jadi 광고 itu iklan, 말이 돼. Nah, ini berasal dari 말 itu adalah ucapan berbicara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gabungin ya, 말이 돼 maksudnya itu apakah ini tuh masuk akal? Apakah ini tuh jelas gitu ya, maksudnya kayak mari gue, apakah ini tuh masuk akal gitu. Nah sekarang kita lanjut ke scene selanjutnya ya. 왜 이제 와? 고등어 배합 좀 치느라고요. 혼자 일해. Nah selanjutnya ini 왜 이제 와? Kenapa kamu baru dateng gitu. 왜 itu artinya kenapa. Sering banget pasti kalian denger ini. 왜 이제 itu artinya adalah sekarang gitu ya. Nah mungkin kalian ada yang bingung apa sih bedanya 이제 sama 지금 gitu. 이제 itu maksudnya adalah kalian tuh ngomong sekarang tapi ada perubahan gitu. Jadi sebelumnya ini kan dia belum datang dan sekarang datang. Jadi kita pakai 이제. Kalau misal 지금 itu tuh nggak ada perubahan. 왜 이제 와. Nah wa ini tuh berasal dari 오다. Ya, ota itu datang, terus habis itu kita ubah ke present tense. Nah, buat kalian yang belum paham tentang present tense, kalian bisa cek video aku yang di sebelah sini. Kalau misal kalian pengen belajar bahasa Korea lebih dalam, kalian bisa daftar di Hangul Master Course. Jadi, kalian bakalan belajar dari drama-drama juga dan bakalan lebih detail karena aku juga ngajarin grammarnya. Kan kalau misal kalian belajar di sini kan cuman aku breakdown selesai. Tapi kalau di Hangul Master Course kalian tuh bakalan belajar grammarnya, terus contohnya di drama juga, jadi kalian bisa aplikasiin itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi aku lanjut ya, jadi ota itu kan datang, terus di present tense jadinya wa, karena di sini dia ngomongnya informal maksud aku, dia ngomongnya informal, makanya 왜 이제 와 bukan 왜 이제 와요 gitu ya. Nah, kalau misal dia ngomongnya itu cuman ke orang yang lebih muda, kita pakai yang informal aja, yaitu 와. 왜 이제 와? 얼굴 천재네요, 우리 사장님. 저 사람은 얼굴 전제네요, 우리 사장님. 얼굴 전제네요, 우리 사장님. Nah, ini artinya adalah wah, presdir kita ganteng banget nih. Jadi aku bakalan nge-breakdown 얼굴 전제네요. Ini kita breakdown dulu jadinya 얼굴 전제. Jadi 얼굴 전제 itu maksudnya adalah
ganteng ya, ganteng. Tapi kalau misal kita artiin perkatanya itu adalah 얼굴 itu wajah dan 전제 itu adalah kayak pandai gitu ya. Jadi maksudnya bukan wajah yang pandai tapi itu ganteng gitu. Jadi 얼굴 전제 itu adalah penggantinya dari yang tampan ya. 얼굴 전제네요. Jadi di belakang itu ada grammar neo. Jadi neo itu maksudnya adalah ketika kalian menemukan sesuatu yang baru, kalian belum pernah tahu itu sebelumnya. Nah di sini kan ceritanya dia itu menganggap yang berdiri di depan podium itu adalah si 사장님nya gitu ya, si CEO-nya. Jadinya kayak wah baru pertama kali lihat nih aku wajah dia gitu. Karena baru pertama kali makanya dia pakai neo. Jadi 얼굴 전제네요. Nah yang terakhir adalah Uri Sajangnim. Jadi Uri Sajangnim ini tuh sebenarnya itu susunannya itu harusnya di depan ya. Jadi kayak Uri Sajangnim 얼굴 전제네요 gitu ya. Itu urutannya yang benar. Tapi kan kadang orang kayak mau nuker-nuker gitu ya. Kayak misal aku mau ngomong nih, mau makan aku. Ya jadi akunya tuh di belakang gitu kan. Kalian pernah gak sih ngomong bahasa Indonesia kayak gitu? Nah bahasa Korea juga kurang lebih sama. Jadi dia itu mau ngomong kayak 얼굴nya dulu, wajahnya dulu. 얼굴 전제네요. 우리 사장님. Jadi Uri Sajangnim itu artinya adalah CEO kita. Jadi Uri itu bisa berarti kita, kami gitu ya. Jadi Uri Sajangnim itu adalah CEO. Nah di sini sama subtitlenya diganti dengan presidir. Jadi ya maksudnya sama aja. Jadi pemimpin pokoknya. 얼굴 전제네요, 우리 사장님. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lanjut. 신사님이 좋아하는 이문의 포차로 예약했습니다. 야, 얼마만에 회식이냐? 아이, 제 생일 신경 안 써도 되는데. 감사합니다. 제 생일 신경 안 써도 되는데. 제 생일 신경 안 써도 되는데. 제 생일 신경 안 써도 되는데. Nah jadi kalian gak usah peduli sama ulang tahun aku gitu. Intinya pokoknya kayak gitu ya. Nah ini aku breakdown. Jadi 제 생일, 제 itu artinya adalah kepemilikan saya gitu ya. Jadi kalau misal bahasa Inggris itu adalah my. Jadi 제 itu kita sebenarnya bisa pisah jadi 저희, jadi 저희 tapi kita pendekin jadinya 제 생일. Jadi my birthday gitu ya. 생일 itu adalah ulang tahun. 제 생일 신경 안 써. Jadi 신경 안 써 ini tuh sering banget muncul di drama-drama. 신경 안 써. 신경 안 써. Jadi maksudnya gak usah peduli, gak usah dipeduliin, kayak aku gak peduli gitu. Nah, jadi 신경 안 써 di sini maksudnya adalah tidak peduli gitu ya. 신경 안 써 atau tidak boleh tidak usah diperdulikan. Pokoknya intinya kayak gitu. 신경 안 써도 되는데. 신경 안 써도 되는데. 신경 안 써 itu kan tidak usah dipikirkan, tidak usah dipedulikan. Nah, do tue itu adalah boleh. Jadi boleh nggak memperdulikan ya, boleh nggak memperdulikan ulang tahun dia. Nah, di akhir ada nende gitu. Jadi nende ini tuh bisa ditaruh di akhir sebagai kayak apa ya? Pernyataan aja. Jadi kalian ngomong nggak apa-apa kok, nggak usah dipeduliin gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia di belakang nende itu bukan berarti tapi ya, tapi dia nggak ada artinya. Jadi kalian bisa ngomong 제 생일 신경 안 써도 되는데. Oke guys, sekian video ini. Kalau misal kalian ingin latihan percakapan bahasa Korea sehari-hari, apalagi yang diambil dari drama Korea, kalian bisa daftar di kelas yang ada di Hangul Master. Kalian bisa pilih mana yang cocok buat kalian. Ada yang kelasnya itu course berisi video-video, atau yang kelas yang isinya kelas Zoom. Nah, jadi kalian bisa langsung visit websitenya dan cari apakah slotnya masih ada, karena bisa jadi slotnya udah ditutup guys, dan harganya juga bisa aja naik. Oke, jadi aku cuma mau reminder itu aja. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!